Ganjar Pranowo. Siapa yang tidak kenal dengan sosok yang satu ini? Seorang tokoh yang digadang-gadang sebagai calon presiden potensial untuk Pilpres 2024 dengan elektabilitas tertinggi di antara calon-calon presiden lainnya. Ganjar Pranowo merupakan seorang pemimpin yang kekinian dalam menjalankan tugasnya sebagai gubernur di Jawa Tengah. Sejak memimpin Jateng pada tahun 2013 yang lalu, Ganjar melakukan sejumlah gebrakan dan gagasan terkait pelayanan publik, khususnya dalam merespon laporan dari masyarakat. Di era teknologi saat ini, adanya internet membuat masyarakat semakin familiar dengan media sosial. Karena itulah, Ganjar mendorong seluruh aparatnya untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan teknologi dan dunia digital untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan publik. Ganjar melakukan sebuah inovasi melalui aplikasi berbasis platform website, yaitu Lapor.Gub, yang berisikan laporan dari masyarakat Jawa Tengah. Lapor.Gub adalah portal laporan pengaduan online Provinsi Jawa Tengah yang merupakan wujud nyata dari keinginan pemerintah daerah untuk mengakomodasi aspirasi warga masyarakat se-Jawa Tengah. Kanal yang disediakan ini tidak semata hanya untuk menerima laporan, namun kecepatan dalam penanganan hingga respon terhadap pengaduan juga menjadi perhatian serius oleh Ganjar. Awal mula lahirnya aplikasi Lapor.Gub ini adalah untuk menjawab kekhawatiran dan keresahan masyarakat terhadap pungutan liar atau pungli yang kerap terjadi di lingkungan pemerintahan Ganjar. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat bisa langsung melaporkan apabila terjadi pungli di lingkungannya dan bisa langsung ditindak oleh Pemprov dengan cepat untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut. Seiring berjalannya waktu, aplikasi Lapor.Gub ini tidak hanya menampung laporan adanya pungli. Akan tetapi, masyarakat kini bisa memanfaatkan aplikasi Lapor.Gub ini untuk menyampaikan segala aduan terkait proses pembangunan, infrastruktur, dan berbagai persoalan untuk perbaikan di lingkungan Pemprov Jateng. Sebuah aduan yang disampaikan oleh rakyat Jateng akan direspon dan ditindaklanjuti hingga tuntas. Segala permasalahan dari hilir hingga hulu terus dipantau langsung oleh Ganjar. Masyarakat kini tak perlu lagi risau untuk melaporkan peristiwa, kegiatan, atau hanya sekedar curhat perihal kondisi jalanan yang rusak, serta keluhan atas lambannya pelayanan di masing-masing lingkup pemerintah setempat. Untuk menyesuaikan perkembangan zaman, kini Lapor.Gub bisa diakses sebagai aplikasi melalui smartphone dengan nama yang sama, termasuk juga SMS dan DM di medsos. Berkat adanya ruang aduan digital yang digagas oleh Ganjar, sekitar 54 WNI yang menjadi tawanan berhasil diselamatkan. Nah, bagaimana ceritanya Ganjar Pranowo bisa menjadi pahlawan bagi pembebasan puluhan WNI yang diperbudak di Kamboja? Begini ceritanya. Pada akhir bulan Juli tahun lalu, seorang warganet dengan akun @AngelinaHui97 melaporkan terkait adanya penjengkapan terhadap 55 WNI di Kamboja. Laporan tersebut ditulis dalam sebuah kolom komentar di unggahan video kolaborasi Jateng Jepang yang diunggah oleh Ganjar di akun Instagramnya @ganjarpranowo. Lewat postingan itu, ia meminta tolong kepada Ganjar untuk segera dibantu. Apalagi jumlah WNI yang diduga disekap di Kamboja ini ada sekitar 50 orang lebih. Dan berdasarkan informasi, diketahui laporan tersebut berasal dari WNI atas nama Muhammad Effendi.
Muhammad Effendi merupakan salah satu dari jutaan tenaga kerja Indonesia atau TKI yang mendambakan bekerja dengan layak dan mendapatkan gaji yang besar di luar negeri. Namun, siapa sangka pekerjaan yang dijanjikan oleh agensi justru tidak sesuai dengan harapan. Bersama dengan 54 WNI lainnya, Effendi ini disekap, dipaksa kerja oleh perusahaan investasi bodong. Mereka dikumpulkan di suatu tempat yang sama dan dipaksa kerja menjadi agen penipuan melalui investasi saham. Dalam praktiknya, mereka bersama puluhan WNI lainnya diminta mencari para penanam modal ratusan juta rupiah. Selain disiksa secara batin, ada juga yang disiksa secara fisik hingga diancam akan dijual. Sebelumnya mereka sudah meminta tolong ke sana-sini, namun tidak ada aksi yang nyata. Meskipun laporan yang diterima oleh Ganjar hanya lewat media sosial, ia langsung merespon dan memerintahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng untuk segera melakukan pengecekan terhadap laporan tersebut. Ganjar sendiri yang menghubungi WNI tersebut melalui video call untuk memastikan kondisi mereka dan untuk mengabari bahwa mereka akan segera dievakuasi. Tak menunggu lama, puluhan WNI yang terjebak di perusahaan investasi bodong itu pun diurus kepulangannya oleh pemerintahan Indonesia. Singkat cerita, kini penyiksaan dan penyekapan yang diterima oleh puluhan WNI itu telah berlalu. Harapan 55 WNI korban penyekapan untuk merdeka dari perbudakan dan penyiksaan bisa terwujud. Dan semua ini tidak lepas dari peran penting dari Ganjar Pranowo. Pengabdian yang diberikan Ganjar telah membawa birokrasi Jawa Tengah menjadi lebih melayani kepada rakyatnya. Kehadiran pemerintah di tengah persoalan rakyat memang sangat diharapkan. Apalagi bagi seorang pemimpin, mendengarkan suara rakyat sudah menjadi kewajiban. Ganjar sepertinya memahami hal tersebut. Ia membuka mata dan telinga lebar-lebar. Melalui inovasi ruang aduan digital yang diluncurkan oleh Ganjar, maka Pemprov Jateng bisa menerima, menjawab, menanggapi, sekaligus memberikan solusi berbagai keluhan dan persoalan di masyarakat. Ini adalah salah satu cara untuk membuka jaringan seluas-luasnya agar pemerintah dapat menjalin komunikasi dan melakukan sesuatu terhadap masyarakat di pelosok pegunungan hingga kawasan pesisir. Gubernur berambut putih ini menyadari bahwa seorang pemimpin bukan hanya bertugas membuat sebuah kebijakan semata, tetapi juga berkewajiban menghancurkan tembok pembatas dengan rakyatnya. Bagi relawan abal-abal atau relawan palsu yang pernah menyebut Ganjar miskin gagasan, mungkin dia tidak cukup kuota untuk membaca berita seputar prestasi Ganjar Pranowo selama ini. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.